Coba dari ibadah yang kita lakuin, Pak, mana yang udah jadi akhlak? Coba kita evaluasi. Sholat udah jadi akhlak belum? Puasa udah jadi akhlak belum? Zakat udah jadi akhlak belum? Baca Quran apalagi? Setiap ayat yang kita baca tuh udah jadi akhlak belum? Para sahabat dikatakan mereka tidak akan pindah ayat sebelum ayat itu diamalkan oleh mereka. Masya Allah. Para sahabat Nabi, mereka kalau lagi tadarus tidak akan pindah ayat sebelum ayat yang dibaca itu diamalkan. Yang repot kan kalau ketiban ayat poligami ya Pak ya. Fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Lah coba itu bagaimana? Saya pernah baca itu di depan bini saya, didehemin saya Pak. Yang mana jangan diamalin katanya. Udah dah. Takbir. Wah, ngomong poligami aja bangun. Ibu-ibu marah ini di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ba'da salat maghrib Masjid Jami' Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa ufilli ma yaqulun wa la tu'akhidhni bima la ya'lamun. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Hikam Al-Haddad. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini kepada Imam Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hari ini kita masuk ke hikmah yang keempat. Ya, kalau saya tidak salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang keempat. Al-hikmah ar-rabi'ah. Saya perlu perkenalkan dulu bahwa mungkin ada beberapa jamaah yang kebetulan lagi singgah di masjid ini. Kitab yang kita bahas adalah kitab Hikam karya Imam Al-Haddad yang isinya berupa nasihat-nasihat untuk membangkitkan keimanan. Hikmah yang keempat, qala radhiyallahu ta'ala anhu kaifa yakunu minal mu'minina man yurdil makhlukin bisukhti rabbil alamin. Maknanya adalah orang tidak mungkin imannya itu al-kamilin fil iman. Orang tidak mungkin imannya sempurna jika cara hidup dia fokus pada nyenengin orang tetapi pada saat yang sama mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hikmah yang keempat ini Bapak-bapak. Kira-kira pesan moralnya begini, jangan sampai dalam menjalani hidup ini orientasi kita fokus untuk nyenengin makhluk saja. Ya. Tetapi karena kita fokus nyenengin orang, kita lupa cara kita mengekspresikan supaya orang bisa senang membuat Allah murka. Nah, itu dikecam oleh agama. Tetapi bukan juga berarti kita ansos, nggak butuh tetangga, cuek sama tetangga, terserah kalau mau tetangga sakit gak usah diopenin. Itu juga salah. Bahkan agama mengatakan tidak beriman seseorang jika dia belum mencintai orang lain di luar dirinya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Walhasil kesimpulannya, kita mengekspresikan kebaikan kita kepada orang lain, tetapi cara mengekspresikannya harus sesuai dengan track agama. Ya, karena boleh jadi ada orang yang ingin disenangi orang lain, ingin mendapat validasi dari orang, ingin disenangi orang, ingin diakui oleh orang lain. Dia berusaha gimana orang biar senang sama dia, tapi caranya membuat Allah gak senang. Contoh, orang lain ngajak kita nongkrong, kalau kita gak ikut nongkrong dianggap ansos, sombong, cuek.
Untuk bisa diakui di satu circle, kita kudu nongkrong sama circle itu. Ngopi bareng, begadang bareng. Boleh hukumnya? Boleh, gak ada masalah. Jangan ngaji mulu, bosan Pak. Sesekali boleh nongkrong, ngopi. Tapi ingat, jangan sampai nongkrong dan ngopi kita itu isinya membuat Allah murka sama kita. Contohnya, ketika ngopi kita ngegibah orang. Ngegibah orang yang kagak satu tongkrongan sama kita. Karena dia beda circle, kita gibahin. Kalau kita gak ikut gibah, kita dikeluarin dari grup. Buat grup baru dia. Ini sama artinya, sehingga gara-gara begitu kita akhirnya ikut gibah deh. Ngomongin orang, ya biar so asik. Kita mengasikkan diri kita ke orang, tapi Allah murka sama kita. Nah, jika itu kita lakukan, maka iman kita tidak kamil, tidak sempurna. Karena yang menjadi orientasi kita orang, bukan Allah. Ya. Contoh lain, kita begadang sampai jam 12, jam 1. Bahkan ada semacam ketentuan tidak tertulis di tongkrongan itu. Yang begadangnya paling lama paling jago. Nah, karena antum pengen nyenengin tongkrongan, antum ikut begadang, tapi subuh antum bablas. Orang kita senengin, tapi begitu Allah manggil Allahu Akbar, pules karena begadang. Ini yang dimaksud oleh hikmah ini. Kaifa yakunu minal mu'minina man yurdil makhluqin bisuhti rabbil alamin. Gak bakal mungkin iman kita sempurna kalau kita cuma fokus nyenengin orang, tapi lupa ketika kita nyenengin orang, Allah murka sama cara kita. Kita mau nyenengin orang karena kita buat hajatan, anak kita pesta. Supaya bukan cuma kita yang pesta, tapi orang juga ikut pesta, kita ngundang biduan. Baru malam kemarin kita ngundang kiai buat tahlilan. Lu besok pagi udah ngundang biduan. Karena kalau gak ngundang biduan aib, diomongin sama satu kampung. Buat hajatan gak ngundang biduan. Maka setiap yang buat hajatan di kampung itu lomba-lombaan. Yang paling ngundang biduan paling seksi, hajatannya paling keren. Apalagi kalau 2 malam 3 malam. Supaya orang euforia, gembira. Orang senang, tapi Allah murka. Ya. Maka imannya tidak sempurna. Antum ingin nyenengin orang, bagaimana orang happy, orang gembira. Tapi di saat yang sama antum nyakitin orang, Allah gak ridho. Lagi rame son horeg. Tahu son horeg? Itu kan orang pengen healing, pengen happy. Boleh pengen healing sama happy, kenapa kagak? Ya. Tapi cara kita mengekspresikan healing kan ada caranya. Agama ini gak kaku. Agama ini lentur, elastis, mudah, tetapi juga tidak murahan. Gara-gara pengen happy, dia pakai son horeg. Lah jangankan telinga, genteng pecah. Coba itu Pak. Ya. Dilarang ngambek. Ya. Difatwa sama ulama haram. Marahnya bukan main. Itu kalau kita ngelihat media sosial, ulama yang memfatwakan haram itu dienyek-enyek, diledek-ledek sama netizen. Hari ini kita hidup di mana ya orang yang pakar dalam bidang tertentu tidak lagi dihormati. Kita hidup di zona itu kan sekarang ini. Ya. Jadi ulama itu ngaji, buka kitab beratus-ratus untuk berfatwa, bukan main-main itu berfatwa. Ada kaidahnya, ada regulasinya, ada stepnya. Begitu difatwa kalah sama mulut netizen. Jadi kita hidup hari ini di zaman di mana orang ya tidak menghormati ilmu dari orang yang berilmu. Ya, hati-hati Pak. Ya, kualat itu. Ya. Padahal kalau dia mau denger musik, ya kan bisa dia pakai headset. Ya, denger tuh, mau sampai puas. Ya. Kalau udah mengganggu orang, mudarat. Ya. Kan ada batas desibel yang diperbolehkan. Saya kira itu clear sekali. Orang udah buat mobil listrik, kita masih berdebat soal horeg. Coba itu Pak. Ya Allah ya Karim. Ya.
Udah begitu dah. Kita lanjut hikmah berikutnya Pak tuh. Ya, taib. Hikmah berikutnya, hikmah yang kelima. Taib. Qala radhiyallahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Pak, al-'adah idza rasakhat nasakhat. Ada satu kaidah, sesuatu yang dibiasain, yang ditradisiin, maka akan menghapus sesuatu yang tidak dibiasain. Kita membiasakan sesuatu yang baik. Nah, karena kita kebiasaan sholat itu menghapus kemauan kita untuk tidak sholat. Itu maksudnya. Sebaliknya, kita membiasakan tidak sholat, maka kebiasaan tidak sholat itu membuat kita berat untuk sholat. Para ulama mengatakan sawa kana khairan aw syarran. Kaidah ini sifatnya umum, baik itu babnya kebaikan maupun keburukan. Kalau orang terbiasa berbuat buruk, dia tidak enjoy melakukan kebaikan. Sebaliknya, orang biasa buat baik, disuruh buat buruk, gagap. Jadi kata kuncinya ada di mana? At-ta'wid, pembiasaan. Kan begini, makanya akhlak itu apa definisinya Pak? Akhlak itu definisinya kalau menurut Imam Al-Ghazali kan hayatun rasikhatun fin nafsi, kata Imam Ghazali dalam Ihya. Akhlak itu sesuatu yang udah jadi karakter, itu baru akhlak. Dan munculnya sporadis, tiba-tiba, nggak pakai dipikir, nggak pakai direncanain. Kita mau tahu orang yang akhlaknya sabar, lihat ketika dia dapat ujian. Begitu dapat ujian, sabarnya keluar tanpa direncanain. Itu berarti si sabar udah jadi akhlak. Tapi kalau begitu dapat ujian, ya nggak terima, terus dinasehatin, sabar. Oh iya ya sabar. Itu belum akhlak berarti. Paham ya? Definisi Imam Ghazali, akhlak itu sesuatu yang sudah jadi karakter sehingga dia muncul secara sporadis, tidak dipikir-pikir. Kita mau ngelihat orang ini murah senyum apa kagak, jangan lihat pas pemilu. Lah kalau pemilu mah di banner senyum semua Pak, ramah banget. Wah tuh coba tuh Pak, kalau kagak senyum gak dipilih. Cuman kadang gak kepilih, senyumnya kepanjangan. Kan banyak jadi gila kalau kadang gak kepilih Pak, senyumnya kelamaan. Stres maksudnya. Nah, karena musim pemilu berarti kita ngelihat orang senyum itu belum jadi akhlak. Dia masih tasannu', apa itu? Dibuat-buat, gimmick, teatrikal, orang main drama. Akhlak itu nggak dibuat-buat. Akhlak itu muncul aja begitu, muncul aja. Orang kalau kaget, begitu kaget, buset katanya tuh. Langsung buset. Itu berarti si buset udah jadi akhlak. Coba kalau orang dikagetin, astagfirullah. Memang itu yang ada di hatinya, makanya itu yang keluar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi akhlak itu sesuatu yang udah nancep dan melekat, yaitu akhlak. Jika belum jadi karakter, dia bukan akhlak. Ya. Tetapi tasannu' dibuat-buat, dipaksa-paksa. Tetapi jangan sepele. Untuk jadi akhlak dia mesti dipaksa dulu, memang dibiasain. Para ulama mengatakan awaluhu takalluf wa akhiruhu ta'alluf, awaluhu takalluf wa awsatuhu ta'alluf wa akhiruhu ta'addub. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, baru jadi karakter, jadi akhlak. Jadi kita pengen jadi orang ikhlas, tapi nggak pernah latihan sedekah, nggak pernah latihan memberi, sampai kiamat kurang sehari nggak dapat akhlak ikhlas Pak. Ya. Mesti dipaksain, begitu sedekah ngegerutu. Coba gua nggak sedekah tadi ya, nggak hilang gocap. Itu awalnya mesti begitu. Lama-lama Allah kasih akhlak itu jadi pakaian rohani. Itu cara kerjanya. Nah, sebenarnya Pak, ibadah yang kita lakuin, sholat,
puasa 30 hari, ya haji berhari-hari, ya zakat tiap tahun, itu sebenarnya metode Tuhan untuk membiasakan kita. Ya. Nah, kita baru dianggap lulus assessment itu ketika kita di luar jam ibadah. Jadi dianggap lulus sholat kapan? Setelah nggak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar sholat tapi akhlak sholatnya nancep di kehidupan sehari-hari, dia baru menjadi orang yang muqimunas shalah, memiliki akhlak sholat. Jika dia tunduk ruku membungkukkan badan, inkhinas, ya. Sujud, apalagi sujud, puncak ketundukan, bokongnya lebih naik daripada kepalanya. Kan tuh tawadu banget. Loh, kenapa bisa tunduk begitu? Lagi sholat. Begitu keluar sholat, sombongnya bukan main. Kalau kagak ada gua kagak jadi itu. Untung ada gua. Wah, kalau ngomong gua mulu, Allahnya hilang, tawadunya hilang. Berarti sholatnya belum jadi akhlak. Nah, sebenarnya si sholat itu cuma metode aja, pembiasaan, at-ta'wid. Dibiasain sholat, gestur ruku, tunduk itu kan sedang melatih kita agar jadi orang yang tawadu, tunduk, rendah hati, ingat Allah. Begitupun puasa, itu latihan aja. Ya. Cuman pas latihan kudu bener-bener, karena begitu latihan kagak bener, apalagi lagi tanding pasti udah nggak benar sama sekali. Ya. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Jadi orang akan punya akhlak jika dia membiasakan sesuatu, baru bisa jadi akhlak. Iya. Orang kalau nggak ngaji Pak, disuruh ngaji, subhanallah, itu beratnya bukan main Pak. Dengerin orang ceramah itu subhanallah, itu nggak mudah Pak. Makanya bapak-bapak nih mau dengerin saya, udah dahsyat ini, pilihan semua ini. Karena kalau nggak doyan ngaji dan nggak biasa denger nasihat, itu dengerin orang ceramah, kepanasan. Neraka mulu yang diomongin, surga mulu, gitu komennya. Karena telinganya nggak biasa. Ya ngaji lagi itu begitu. Sama kita yang biasa dengar Quran disuruh dengar sonhorak, kepanasan Pak telinga kita. Ini bukan setelan gua nih katanya. Karena tidak biasa. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Jadi Pak, carilah hobi, jadikan ibadah itu hobi, kebiasaan kita, sampai dia jadi akhlak kita. Sholat kan kagak enak Pak. Coba Pak, sehari 5 waktu emang enak Pak? Gak enak Pak. Subuh kudu bangun, zuhur enak tidur kudu sholat, asar lagi enak ngobrol kudu mampir ke masjid, maghrib apalagi. Gak enak sholat sebenarnya mah. Ya gak Pak? Halo, assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Udah dah, jawab aja iya begitu. Ya, coba. Sholat mah gak enak. Apa enaknya sholat? Kalau bukan karena iman. Betul gak Pak? Dan gerakannya itu mulu, kan bosan Pak. Begini lah, begini. Iya, begitu mulu gerakannya. Apa enaknya? Gak enak. Tapi itu latihan. Jika orang telah terbiasa dengan latihan itu, Allah memberi akhlak itu. Baru sholatnya menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Itu esensinya sebenarnya. Jadi bukan cuman ruku, sujud, nyungsep, ruku, sujud, nyungsep, nggak tahu maknanya. Nah, membiasakan aja udah sulit, apalagi jadi akhlak kan sulit sekali tuh berarti. Coba dari ibadah yang kita lakuin Mbak, mana yang udah jadi akhlak? Coba kita evaluasi. Sholat udah jadi akhlak belum? Puasa udah jadi akhlak belum? Zakat udah jadi akhlak belum? Baca Quran apalagi? Setiap ayat yang kita baca tuh udah jadi akhlak belum? Para sahabat dikatakan mereka tidak akan pindah ayat sebelum ayat itu diamalkan oleh mereka.
Masya Allah. Para sahabat Nabi, mereka kalau lagi tadarus tidak akan pindah ayat sebelum ayat yang dibaca itu diamalkan. Yang repot kan kalau ketiban ayat poligami ya Pak ya. Famkihu ma tawalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Lah coba itu bagaimana? Saya pernah baca itu di depan bini saya, didehemin saya Pak. Yang mana jangan diamalin katanya. Udah dah. Takbir. Wah, ngomong poligami aja bangun. Ibu-ibu marah ini di bawah. Ya Allah. Sampai mana tadi nih? Ya. Nah, mana ibadah yang udah jadi akhlak? Sedikit banget kayaknya Pak. Iya. Baru selesai sholat, pekarak sendal ketuker. Itu ributnya Pak, bukan main Pak. Baru sholat tadi. Berarti kan belum jadi akhlak. Malah dia yang nyolong sendal. Coba itu bayangin itu. Baru sholat Jumat, ribut gara-gara rebutan berkah Jumat, nasi kotak. Mana akhlaknya itu? Berarti kan belum jadi akhlak. Baru jadi tradisi. Ya dia Jumatan ya karena emang udah tradisi Jumatan mah, belum jadi akhlak. Emang udah kebiasaannya. Nah selangkah lagi di atas kebiasaan, kesadaran, baru dia menjadi akhlak. Ya, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan jadi akhlak Pak. Nah, jadi kebiasaan itu mesti diulang-ulang, makanya disebut adat. Adat itu kan bahasa Arab. Al-adah itu maknanya sesuatu yang diulang-ulang. Jadi mesti diulang-ulang. Nah, dalam bahasa agama, mengulang-ulang sesuatu yang baik namanya mujahadah. Halo, Assalamualaikum. Banyak istilahnya Pak, riyadhah, mujahadah, ya, tirakat, ribat, banyak istilahnya. Nah ini tirakat diartiin betapa, puasa mutih, itu mah dukun, bukan mujahadah. Ya, beda. Ya. Allah. Nah, menurut para ulama Pak, ya, ada kaidah spiritual, ada angka yang unik dalam agama, itu angka 40. Angka 40. Orang kalau membiasakan 40 hari, besar kemungkinan dia istiqomah. Ini bukan cocokologi, ada dalilnya nanti di sini. Ya, ada dalilnya. Orang kalau sudah membiasakan tradisi itu selama 40 hari, apalagi 40 tahun. Wah, itu udah legend dia. Itu udah jadi akhlak tuh. Ya. Itu ada riwayat tamamur ribat arba'una yauman. Sempurnanya mujahadah, sempurnanya latihan itu kalau udah dijalankan 40 hari. Wa man rabata arba'ina yauman lam yabi wa lam yashtari wa lam yuhdith hadatsan kharaja min dhunubihi kayaum waladathu ummuh. Orang yang membiasakan berbuat baik, tidak ngomong yang gak benar, ya, lalu kemudian pokoknya istiqomah saja 40 hari, maka dia dosanya dihapus sebagaimana dia seperti masih bayi. Bahkan menurut para ulama, ya, mereka mengatakan wal ashhar indahum annahu la yasih wala yakunu illa bitamamil arba'in. Orang kalau mau dapat madat rohani, wahbah, al-kashaf al-wahbani, al-futuh ar-rabbani, banyak istilahnya. Cuman maksudnya orang kalau mau dapat hidayah jadi akhlak, dia mesti sempurna 40 hari. Man sallallahi arba'ina
yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani. Orang yang istiqomah salat dapat takbir imam 40 hari, maka dia akan dibebaskan dari dua hal. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ya. 40 hari. Ada cerita, Pak. Ini cerita di kitab ini, syarah penjelas dari kitab ini. Ada seorang perempuan cantik, Pak, digoda sama laki-laki. Iya. Perempuan ini udah nikah, digoda supaya melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Lalu perempuan ini karena dia perempuan yang soleha, dia bukan sekedar nolak, dia ngadu sama suaminya. Dia bilang, gak boleh, agama melarang dan saya sudah menikah punya suami. Tapi dia pulang ngadu ke suaminya. Ada yang ngajakin saya begini. Apa saranmu? Nah, dia punya suami yang soleh juga, bininya soleha, suaminya soleh. Apa kata suaminya? Pergi datangi laki-laki itu dan katakan, aku mau menuruti ajakanmu dengan satu catatan. Sholatlah menjadi makmum di belakang suamiku selama 40 hari 40 subuh. Jika kamu istiqomah, aku akan menuruti ajakanmu. Ini ajakan dipraktekin nih, Pak. Gawat urusan. Bini kita beda kayak bini dia. Singkat cerita, dia datang, Pak, ke yang Badung itu. Akhirnya kata laki-laki ini karena dia demen, oke dah, saya akan istiqomah sholat 40 subuh, dapetin takbir imam, yang mana imam itu suami kamu. Baik, dia sholat, Pak. Cuman karena dia demen sama perempuan itu, selama 40 hari 40 subuh. Udah 40 subuh, datang lagi perempuan ini. Bagaimana? Udah 40 subuh engkau jadi makmum, ya, apakah kamu masih punya nafsu ingin mendekatiku? Kata orang ini, diceritakan dalam kitab ini, demi Allah, saya takut dengan Allah dan saya sudah menikmati ibadah saya. Hilang tuh rasanya, Pak. Ya tentu cerita ini mesti dilihat dari banyak sisi. Suaminya soleh, istrinya bener soleha, dia ngajak untuk muji, bukan pengen. Ya, kalau kita praktekin ke bini kita bahaya, Pak. Lah emang boleh, Bang, katanya. Ya, gawat urusan. Ini cerita bukan untuk dipraktekin, tapi ibrah. Dan si laki-laki itu, ya, di balik nafsunya ada secercah iman yang dia punya. Dan iman itu beranak pinak di qalbunya dan membesar dan mengalahkan nafsunya, dan Allah kasih akhlak itu. Ini tentang 40. Allah. Man akhlasa lillahi arba'ina yauman. Orang yang beribadah ikhlas karena Allah. Zaharat ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisanih. Orang yang hidupnya ikhlas untuk Tuhan, maka Tuhan akan berikan hikmah di qalbunya, di hatinya, dan keluar dari lisannya. Hikmah, ya. Hikmah di sini maksudnya akhlak, bukan ilmu hikmah yang kita pahami di Indonesia. Belajar ilmu hikmah, hafalin nih sholawat, ntar kebal, hafalin nih zikir, ntar aura kebuka. Itu dukun, bukan ilmu hikmah, beda, bukan itu maksudnya. Hikmah di sini istilah yang merujuk dalam kamus para ulama akhlak, bukan yang diserap dalam bahasa Indonesia ilmu hikmah, ilmu ngobatin orang. Bukan, Pak. Ya, paham, Pak? Halo, Assalamualaikum. Biar tiris ini. Ada dalilnya angka 40 ini. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin. Allah menyuruh Nabi Musa untuk mujahadah selama 30 hari dan ditambah 10 hari. Surah Al-A'raf ayat 142. Nah, angka 40 ini diambil oleh para ulama menurut ayat ini. Nabi Musa melakukan mujahadah
selama 40 hari 40 malam, berpuasa. Ya, bermujahadah, berzikir. Ya. Halo, Assalamualaikum. Berapa jam lagi nih? Isya. Iya. Nah, begitu dah kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada, silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Di luar kejadian Pak. Iya. Asal jangan keluar masjid. Nggak dengar saya. Ada yang saya tahu itu Al-Quran itu kalau Allah ya. Tapi ada bahasa waqala hukumul uni itu kan kata Allah ya, firman Allah. Tapi ada qala Musa qala Firaun qala ana rabbukumul a'la. Maksudnya apa yang disebut kalam Allah? Al-Quran itu kan kalam Allah, tetapi di situ ada kalamnya Fir'aun, kalam iblis, kalam Musa. Ya, para ulama bilang kalamullah itu maksudnya di situ ya bahwa semua isi Al-Quran itu adalah kepunyaan Allah. Tetapi ada perkataan Fir'aun, perkataan iblis, itu namanya kalam khobari. Allah menceritakan ulang. Seperti seorang wartawan, telah terjadi pembunuhan di sini, dan setelah disidik berdasarkan keterangan polisi, motif pelaku adalah karena asmara. Pelaku mengatakan, itu kan dia sedang menginformasikan ulang. Itu aja sebenarnya. Dan tentu Allah menukil perkataan itu mesti ada ibrohnya. Ya, iblis berkata ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Ya, pelajarannya adalah jangan jadi iblis yang dia itu sombong merasa lebih baik dari orang. Itu mesti itu disampaikan ulang oleh Allah. Ada yang lain Bapak-bapak? Iya, silakan. Ya. Saya mau bertanya, ini kemarin terjadi pada sholat jamaah di masjid. Nah, di saf depan ini ada yang batal nih. Tiba-tiba kok langsung nyelonong ke belakang, langsung wudu gitu, menyotong. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Nah, posisinya kalau misalkan ngelewatin orang. Terus kedua, kalau misalkan tiba-tiba batal kayak gitu tuh, lebih baiknya gimana gitu? Apa yang harus dilakukan? Iya, antum keluar dari shaf, antum kan batal. Supaya tetap terjaga keutamaan shafnya dan antum tidak merusak shaf yang ada. Antum keluar dari shaf dan usahakan tidak mengganggu jamaah. Tetapi jika tidak ada jalan keluar yang lain, terpaksa melewati orang, nggak ada masalah, darurat. Antum kalau sholat di Haram di Madinah lebih padat lagi, main lewat-lewat aja itu. Ya. Orang Indonesia karena kebiasaan pamit, itu udah darurat kan, udah terdesak orang rame banyak. Cuman kira-kira antum ngelewat tuh sejajar soft antum, lewat di bahu orang. Nah, yang lagi sholat yang kagak batal juga kudu tahu diri, miringin dikit. Ini karena dia kagak ngaji, repot urusan. Iya. Berantem jadinya. Iya. Bapak ada pertanyaan? Ya, silakan. Diusahakan pertanyaannya yang terkait sama tema nih, Bapak. Baik Pak, ini terkait tema tadi yang sudah ada bilangan hari ya Pak ya, 30 mas 10 tadi ada dalilnya, artinya Pak. Yang ingin saya tanyakan, jika itu kita lakukan, misalnya di ini, kalau tadi kan Ustaz menyampaikan tentang sholat gitu ya, kemudian menjadi akhlak kita, kalau kita biasa sholat, pasti tidak sholat tidak enak. Nah, kemudian kalau di akhirnya tadi Ustaz menyampaikan kita ingin mendapatkan ibroh dan hikmahnya. Jika kemudian itu juga saya secara pribadi misalnya ingin melakukan seperti itu, memperbaiki sholat, bersedekah dan seterusnya, itu bagian dari mujahadah. Betul. Nah, boleh gitu ya, amalan-amalan seperti itu, zikir yang diperbanyak. Bisa
misalnya kita sebagai hamba Allah itu mengharapkan sesuatu yang lebih, misalnya kita punya persoalan gitu. Oke. Soalnya menjadi ada jalan keluar gitu, nasib kita berubah menjadi lebih baik, yang tadinya begitu banyak sekian persoalan menjadi simpel dan menjadi mudah. Bagus sekali. Yang pertama Pak, kita boleh minta sama Allah. Minta apa aja. Ya, oke. Al-Quran mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa sama Allah akan diberikan jalan keluar. Para ulama menafsirkan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi, makhraja. Cuma mindset terhadap penafsiran ini ada dua. Yang pertama ada al-mantiq al-maddi. Cara dia menafsirkan jalan keluar, diberi rezeki sama Allah kalau dia bertakwa, ada yang menggunakan kacamata materi. Jadi rezeki itu dipahami sama dia adalah uang, ya, materi. Jalan keluar itu adalah masalahnya selesai. Bim salabim abrakadabra, udah jadi nggak ada masalah. Kalau dia punya utang yang banyak sama orang, sholat aja, ntar yang ngasih utang lupa, begitu. Nah, itu mengakalin Tuhan namanya. Oke. Nah, ya mungkin, nah saya ingin memang salah satu fungsi mengaji itu membenarkan mindset dari materialisme menjadi ilahiyah. Nah, cara pandang yang kedua al-mantiqi al-ilahiyah. Cara pandang Tuhan bahwa Allah kasih jalan keluar. Apa jalan keluar itu? Kita sabar, kita syukur, kita berikhtiar cari solusi yang terbaik. Itu makhraja. Kita tidak putus asa sama rahmat Allah. Kita sadar bahwa kita sedang disayang Allah dengan cara diuji. Itu jauh lebih bernilai dari materi yang kita dapat. Itu yang dimaksud ya ja'al lahu makhraja. Cuman kadang-kadang kalau di pengajian tuh banyak yang nyampein sholat duha, ntar rezeki moncer, sedekah yang banyak, ntar dilipatin 700. Saya bukan kagak percaya Pak yang begitu-gituan. Masa saya kagak percaya? Lah kalau pekara dilipat 700 dukun bisa ngasih Pak. Ngepet aja kita jam 2 malam, datang itu. Kecil banget bagi Allah menghadirkan itu. Tetapi bukan itu satu-satunya makna maksud saya. Nah, jika umat hanya dicekoki tafsir yang semacam itu saja, nanti ibadahnya nyalahin Tuhan. Gue udah sholat nih Tuhan, masa hidup gue sial mulu? Buat apa gue sholat? Katanya orang yang takwa dikasih jalan keluar. Karena di otaknya jalan keluar itu adalah materi. Padahal tidak. Paham gak Pak? Halo, Assalamualaikum. Nah, sholawat yang sholatnya kencang, utangnya lunas, amin, kan begitu tuh. Badannya sehat, amin. Benar itu, cuman itu belum mentok. Maksud saya adalah Islam ini spektrumnya luas banget, tergantung segmennya. Jika segmennya anak-anak cocok begitu. Cuman kalau udah pada bangkotan, udah tua, dijejelin kayak begitu, lah kapan naik levelnya? Halo, paham gak? Assalamualaikum. Ya, rasional sekali sebenarnya. Ya. Ada orang diuji mengutuk takdir, itu kan dia tidak dapat makhraja. Tapi begitu diuji dia justru makin dekat sama Allah, merasakan kehadiran Allah, makin sayang, makin itu dahsyat itu Pak. Itu yang disebut makhraja, jalan keluar. Ya. Paham gak Pak? Dan itu rezeki yang gede banget, rezeki rohani namanya. Jadi mindset dia menafsirkan ayat itu tidak keliru, tetapi dia ngambil segmen yang anak-anak. Ya. Makanya beribadah itu ada lil husul, ada lil wusul. Lil husul itu orang beribadah karena kepengen yang ada sama Allah. Allah punya surga, dia pengen surganya. Allah punya neraka, dia nggak pengen nerakanya, makanya dia sholat. Allah punya kekayaan, makanya dia duha biar kaya. Allah punya apa aja, dia sholawat biar dapat apa aja. Ini lil husul namanya, pragmatis.
Nah ada orang yang beribadah lil wusul, dia nggak mau yang ada sama Allah, dia nggak mau. Dia fokus Allahnya. Karena dia bilang man wajadallaha wajada kulla syai'. Kalau kita udah dapat Allah, kita dapat semuanya. Jadi mujahadah baru disebut mujahadah. Tadi riyadhah latihan, dia baru disebut mujahadah jika ibadah itu dilakukan liwajhillah, untuk Allah. Jika untuk nafsu namanya bukan mujahadah, tapi mukabadah. Apa tuh mukabadah? Cuman capek aja, tapi nggak dapat nur, nggak dapat asror, tidak dapat anwar, tidak dapat madad, tidak dapat akhlak. Coba Pak, kita kalau sholat karena nafsu sama karena Allah beda Pak. Kalau karena nafsu, handphone Bapak kemalingan, lalu datang ke ustadz, kata ustadz, ente sholat hajat dah, doain tuh yang nyuri putus tangannya. Wah, itu Pak malam bangun pasti karena nafsu yang ngajak. Bagaimana tuh orang biar putus tangannya? Gue kesel banget. Allahu Akbar. Wah, doa, ya Allah, Engkau sebaik-baik pemberi balasan. Sehebat apapun makar orang, makarmu lebih baik. Putusin tangannya. Itu bangun Pak pasti. Karena ada nafsu di situ. Ketika dibongkar triggernya, Anda sholat sebenarnya karena handphone Anda hilang atau karena Allah Anda bangun? Karena handphone hilang kan? Tapi begitu sholat, coba kita sholat karena pengen muji Allah, itu berat banget bangunnya. Karena benefitnya nggak kelihatan. Jadi bener sholat hajat bisa gituin orang, bisa. Cuman kan bukan itu yang diinginkan agama. Bapak ngamalin hizib, wirid, biar orang kalah sama kita. Bisa memang itu, tetapi kan bukan itu yang diinginkan agama. Nah, berarti dia belum liwajhillah, bukan karena Allah. Saya berkali-kali kasih ilustrasi biar paham. Satu ketika, udah isya ya, saya umroh dan gak bawa anak. Akhirnya pulang saya beliin oleh-oleh. Begitu pulang saya suruh salim, dia gak mau. Saya suruh salim, gak mau. Akhirnya saya keluarin oleh-olehnya. Akhirnya saya bilang, kalau kamu mau oleh-oleh ini, cium dulu, salim. Dia cium, dia salim, dia rebut mainan itu. Pertanyaan saya, sebenarnya yang diinginkan anak saya itu saya atau oleh-oleh yang saya bawa? Hah? Betul nih? Assalamualaikum. Nah begitulah cara ibadah kita sebenarnya. Cara beribadah yang anak-anak. Kita sholat, kita berbuat baik karena bukan karena Allah, tapi karena orang. Kita butuh divalidasi, kita memberi karena kita berharap biar kita dikasih lagi. Kan itu kan kita, ya kan? Nah, kita disuruh ngilangin itu kan susah tuh Pak. Susah banget itu. Ini mah teorinya Pak enak banget didengerin, tapi kan ngamalinnya susah ini. Kita pengen ibadah udah dah, nothing buat Allah aja. Kan sulit tuh Pak tuh. Sulit banget. Ya karena begitu buat Allah, nafsu datang, iblis datang ngegoda. Udah, kayaknya di sini kagak ada yang lebih ikhlas kecuali kamu. Wah, mulai itu iblis datang Pak. Jadi begitu kita mulai pengen ikhlas, iblis udah di depan kita, memvalidasi kita bahwa kita orang yang paling ikhlas. Jadi kagak ikhlas jadinya, karena merasa ikhlas. Nah disitulah namanya mujahadah, seakar kata dengan jihad. Jihad itu kan memerangi musuh. Masalahnya kalau jihad itu musuhnya kelihatan, kalau mujahadah musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya hawa nafsu, setan, iblis, nggak kelihatan musuhnya. Tapi jauh lebih sulit. Makanya di sini ini apa namanya nih? Mihrab. Mihrab itu bahasa Arab. Mihrab itu artinya tempat tanding. Ya. Ring tinju, bahasa Arabnya mihrab. Jadi sebenarnya kita lagi berperang sholat itu. Berperang lawan nafsu, berperang lawan setan, baru takbir. Udah ingat Shopee, ingat mancing, ingat macam-macam. Makanya kita sholat itu kan lagi mihrab. Nah itu sulit banget.
Tapi begitu kita tahu itu sulit, berarti kita sudah di pintu masuk mau ikhlas. Paham gak? Kalau selama ini kita ibadah rasanya anteng-anteng aja, gak ada kesulitan, jangan-jangan kita beribadah begitu disobek motifnya nafsu. Makanya anteng aja, mudah, ringan aja. Tapi sulit ya, itu berarti dia selangkah sedang ingin masuk, tapi belum masuk, jauh lagi Pak, mau ke ikhlas itu. Ini teorinya Pak, prakteknya dirasa-rasain dah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Udah sholat isya ya Pak, udah adzan ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.